morning everyone. Morning blessing kali ini kita sampai pada bagian terakhir dari spiritual journey. Hal yang tidak kalah penting yang harus kita miliki ketika kita melakukan perjalanan kekristen kita adalah berjalan dalam pengampunan. Saya ingin memulai melihat dalam Markus pasal 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Clear, jelas. Saudara ingin dosamu diampuni? Tidak ada cara lain. Saudara harus terlebih dahulu mengampuni orang-orang yang bersalah. Mungkin ada barang sesuatu, kata firman Allah, terhadap seseorang. Apa itu? Entahlah. Tetapi sesuatu yang membuat saudara sebenarnya menyimpan kemarahan, menyimpan kekecewaan, menyimpan kekesalan kepada seseorang. Alkitab mengingatkan lagi pada kita pagi ini, ampunilah kesalahan orang. Jangan menyimpan kebencian ataupun kemarahan sehingga membuat kita kehilangan pengampunan dari Tuhan. Tuhan ingin kita benar-benar hidup di dalam pengampunan. Kita betul-betul memperkaya diri kita dengan mengampuni. Mudah bagi kita melepaskan pengampunan. Satu kali, saudara tahu ceritanya, Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah? 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 7 kali?" Angka 7 ditaruh Petrus sebagai angka yang udah mentok lah. Udah gak ada batasnya lagi. Udah sampai di situ. Tapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Dan kemudian Yesus memberikan cerita, ilustrasi tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Dengan cara apapun dia tidak dapat atau dia tidak mungkin membayar hutangnya. Namun kemudian dengan mudah raja menghilangkan, menghapuskan hutangnya 10.000 talenta. Keluar dari istana, hamba ini bertemu dengan sahabatnya yang berhutang dengan dia 100 dinar. Dia tuntut supaya hutangnya dibayar. Sahabatnya tidak bisa membayar hutang 100 dinar. Walaupun mungkin bisa dia bayar jika diberikan waktu. Namun saudara, karena hamba yang baru saja dibebaskan 10.000 talenta ini tidak mau mengampuni, maka hamba ini membuat temannya itu teraniaya. Mendengar kisah itu, rajanya marah sekali. Dan rajanya menangkap hamba tersebut. Dan singkat cerita, raja ini melemparkan hamba yang mendapatkan pembebasan hutang 10.000 talenta ke tempat yang paling gelap, di mana ada ratap dan ketak gigi. Ketika kita tidak mau mengampuni, tidak melepaskan pengampunan, ingat, saudara dan saya saat itu juga sedang berhadapan dengan Tuhan. Berdamailah dengan orang lain. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sulit, gak mudah beramah-ramah kepada orang yang sudah melukai kita, dan penuh kasih mesra kepada orang yang sudah menyakiti kita. Tapi itu yang Tuhan inginkan, saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni terlebih dahulu saudara dan saya. Tetaplah hidup dalam pengampunan, maka kita akan sampai kepada destiny kita, satu tempat yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin.